Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarmin, asal sekolah SMK Negeri 5 Makassar. Saya kelompok 2A. Kemarin saya telah mengimplementasikan 7 jurus. Untuk jurus pertama yaitu mengenal potensi, dan jurus kedua adalah mengelola emosi. Implementasi ini bersama dengan guru-guru SMK 5 Makassar yang juga tergabung dalam guru wali dan disaksikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 5 Makassar. Berikut adalah video pelaksanaan implementasi jurus 1 dan jurus 2. Selamat menyaksikan. Kita terhadap dunia pendidikan, bahwa sekarang ini pendekatannya lebih humanis, lebih kolaboratif, lebih persuasif. Tapi ini penting kita luruskan pemahaman, karena banyak sebuah pendekatan yang sesungguhnya itu harus memang dilakukan, hanya diidentifikasi. Harusnya begini, harusnya begini. Kalau itu kemutlakannya, begitu kita jadi guru memang harus begitu sesungguhnya. Bagaimana mengajak anak sadar diri akan dirinya, supaya dia bisa, kalau dia tahu bahwa dia sadar akan, kalau mau melihat kesuksesan, berikan pekerjaan pada ahlinya. Yang lucu, orang jagonya baca doa, disuruh bikin kerja taman, dan sebaliknya, kan gitu. Nah, makanya harusnya itu yang kita coba-coba. Kemudian berikut, kita kembali menyamakan persepsi. Siapa sih kita ini? Siapa sih kita ini sebenarnya? Bapak Ibu sekalian, selamat datang di padepokan saya SMK Negeri 5. Kita bicara jurus, Ustaz. Jadi kita bicara tentang padepokan. Ini namanya jurus 2. Jadi jurus 2 di DK itu namanya mengelola emosi. Saya juga tidak bisa carikan ini di dot, jadi dikasih kisah dan materi. Ini kita bawakan di buku tak pas dari mengelola emosi. Nah ini. Kenapa kita harus mengelola emosi? Kira-kira apa yang membuat kita ibu biasa marah sama anak ini? Anak-anak tidak serius pada saat memberikan pertanyaan, bermain pada saat belajar. Kenapa harus mengelola emosi? Supaya pembelajaran itu tetap maksimal, dan bagaimana caranya supaya siswa itu senang untuk belajar sama kita. Kita mengelola emosi untuk siswa, tapi nanti juga guru BK akan turun mengelola emosi siswa. Jadi kita belajar dulu mengelola emosi. Nah, untuk Bu Asmal, Bu atau Bu Asrem ini, kenapa kita sebagai guru harus mengelola emosi menjadi seorang guru? Apakah memang bahaya ketika seorang guru tidak mengelola emosinya? Nama saya Sudarmin, atau nama saya Ibu Santriawati, nama saya Rosmao. Saya berangkat dari rumah dengan kondisi waktu yang mepet. Apakah ibu merasa emosi dengan waktu yang mepet itu? Nah, silakan kalau merasa ya di jatuh-jatuh sedikit. Tidak jadi. Kepikiran bahwa ada masalah yang harus saya selesaikan cepat dan membuat saya jengkel. Ada salah satu siswa ribut dan berteriak kemarin di kelas dan tidak mau ditegur. Apakah bapak ibu merasa jengkel? Kalau tidak, apa perlu tunggu sekali? Ini baru pikiran tak begitu. Oke. Jadi ini saja. Ini namanya jurus 2. Jadi jurus 2 di DK itu
namanya mengelola emosi. Saya juga tidak bisa terikan ini di dot, jadi dikasih kisah dan materi. Ini kita bawakan di guru tak pas sudah ini mengelola emosi. Nah ini. Kenapa guru harus mengelola emosi? Kira-kira apa yang membuat kita ibu biasa marah sama anak ini? Anak-anak tidak serius pada saat memberikan pertanyaan, main-main pada saat belajar. Kenapa guru harus mengelola emosi? Supaya pembelajaran itu tetap maksimal, dan bagaimana caranya supaya siswa itu senang untuk belajar sama kita gurunya. Kita mengelola emosi untuk siswa, tapi nanti juga guru BK akan turun mengelola emosi siswa. Jadi kita belajar dulu mengelola emosi. Nah, untuk Bu Asmal, Bu atau Bu Asri mungkin, kenapa kita sebagai guru harus mengelola emosi menjadi seorang guru? Apakah memang bahaya ketika seorang guru tidak kelola emosinya? So, guru yang